Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep selaku dosen kami pada mata kuliah sintaksis, serta teman-teman PBSI Rambel 3 yang kami sayangi dan kami banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai tata bahasa takmemik. Sebelum ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama, ada saya sendiri, Salsabila Budi Utami. Yang kedua, ada Ismi Aliasari. Dan yang terakhir, ada Ayu Widya Putri. Lalu, apa saja yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Yang pertama, ada sejarah tata bahasa takmemik. Yang kedua, ada unit analisis tata bahasa takmemik. Yang ketiga, ada istilah dalam takmemik. Yang keempat, ada ciri-ciri tata bahasa takmemik. Yang kelima, ada jenisnya dan kelebihan serta kekurangan dari tata bahasa takmemik. Yang pertama ada sejarah tata bahasa takmemik. Tata bahasa takmemik atau takmemic grammar dikembangkan pertama kali oleh Pike pada tahun 1955. Teori takmemik pertama-tama dikembangkan oleh Kenneth L. Pike dan digunakan Summer Institute of Linguistics untuk pelatihan analisis bahasa. Pike mendefinisikan takmem sebagai suatu kesatuan dasar tata bahasa yang terdiri dari suatu lajur fungsional dan daftar butir-butir yang dapat dipertukarkan yang dapat mengisi lajur itu. Secara teori, takmem adalah faktor hubungan yang berhubungan dengan klasifikasi sintaksis yang memiliki hubungan sintaksis dengan gramatika dalam tata bahasa. Kemudian ada unit analisis takmemik. Unit utama analisis takmemik adalah takmem yang berhubungan dengan fungsional slot dan kategori yang mengisi slot. Istilah takmem pertama kali disebutkan oleh Bloomfield, yaitu unit terkecil dari bentuk gramatika yang memiliki makna. Sementara itu, Pike menggunakan takmem dengan istilah gramem pada mulanya yang kemudian diubah menjadi takmem. Parera mengemukakan bahwa takmem adalah hubungan fungsi bentuk yang didistribusikan dalam konstruksi bahasa atau korelasi dari sebuah fungsi gramatikal dalam katra dengan kelas atau kelompok unsur-unsur yang bergantian mengisi katra tersebut. Pengertian takmemik menurut Elson dan Pike mendefinisikan takmem sebagai unit gramatikal, yaitu korelasi antara fungsi gramatikal atau slot. Korelasi slot ini memiliki sebuah distribusi dalam hierarki gramatikal bahasa. Kemudian ada istilah dalam takmemik. Yang pertama ada slot. Slot merupakan posisi dalam kerangka konstruksi. Slot menunjukkan hubungan gramatikal serta menunjukkan peran bentuk dalam konstruksi kalimat. Jadi subjek, objek, lokasi, modifikator, dan inti merupakan slot. Kemudian ada kelas pengisi. Kelas pengisi terdiri atas semua unit yang mengisi slot. Kelas pengisi merupakan suatu kelas distribusi. Misalnya subjek diisi oleh pronomina persona dan frasa nomina, predikat diisi oleh verba, adjektiva, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada notasi takmemik. Semenjak takmem merupakan hubungan antara slot dan kelas pengisi, slot biasanya dilambangkan dengan huruf besar yang menunjukkan fungsi khusus, misalnya S untuk subjek dan O untuk objek. Dan bentuk kelas digunakan juga huruf besar apabila sebagai frasa, misalnya N untuk frasa nomina dan V untuk frasa verba. Dan nama singkatan dalam huruf kecil apabila itu merupakan kata. Misalnya log untuk istilah lokasi, T untuk temporal, N untuk nomina, dan V untuk verba. Kemudian ada tanda bagi. Tanda bagi selalu diletakkan antara dua hubungan. Selanjutnya, takmem wajib ditandai oleh tanda plus dan tidak wajib ditandai oleh tanda minus. Selanjutnya adalah ciri-ciri aliran takmemik. Ciri-ciri aliran takmemik ada 11. Yang pertama, setiap struktur terdiri atas takmen-takmen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa takmen adalah sebagian dari suatu konstruksi gramatikal yang memiliki 4 macam kelengkapan spesifikasi, yaitu ciri, slot, kelas, peran, dan kohesi. Yang kedua, bersifat elektik. Teori takmemik bersifat elektik, yaitu merupakan perpaduan dari aneka macam teori
yang dirangkum sesuai dengan proporsi masing-masing. Yang ketiga, bersifat universal. Teori takmemik bersifat universal. Keuniversalan atau kesemestaan dalam teori ini bukan saja kesematan dalam arti berlaku untuk semua bahasa, akan tetapi juga kesemestaan dalam arti dapat berlaku untuk semua bidang kehidupan manusia. Yang keempat, 3 hierarki linguistik. Menurut teori ini, ada 3 macam hierarki linguistik, yakni hierarki referensi, hierarki fonologikal, dan hierarki gramatikal. Yang kelima, tataran pada hierarki gramatikal. Tataran terendah dalam hierarki gramatikal menurut teori ini adalah morfem, sedangkan tataran tertinggi adalah wacana. Yang keenam, slot pada tataran klausa. Slot pada tataran klausa yaitu subjek, predikat, objek, dan adjung. Pada tataran kalimat tidak ada subjek dan tidak pula predikat. Yang ketujuh, predikat kata kerja. Menurut teori takmemik, slot predikat harus kata kerja. Selain kata kerja, tidak mungkin menduduki slot predikat. Yang kedelapan, ciri etik dan emik. Aliran takmemik mulai menegakkan eksistensi ciri etik dan ciri emik. Di dalam suatu struktur, ciri etik adalah ciri yang tidak membedakan struktur, sedangkan ciri emik adalah ciri yang membedakan struktur. Yang kesembilan, rumus di dalam analisis. Di dalam analisis selalu menggunakan rumus rapi dan lengkap dan tuntas. Yang kesembilan, yang kesepuluh, analisis dimulai dari klausa. Apabila aliran struktural mengawali analisis dari kata, yang 10, analisis dimulai. Yang 9, rumus di dalam analisis. Di dalam analisis suatu menggunakan rumus yang rapi, lengkap, dan tuntas. Yang ke-10, analisis dimulai dari klausa. Apabila aliran struktural mengawali analisis dari kata, teori transformasional mengawali analisis dari kalimat, maka teori takmemik mengawali analisis dari tataran klausa. Yang terakhir, tidak ada batasan antara morfologi dan sintaksis. Teori takmemik memang secara formal belum pernah diterapkan di dunia pengajaran bahasa. Akan tetapi, berdasarkan beberapa ciri yang dikemukakan tadi, tampaknya teori ini mempunyai peluang besar menjadi landasan bagi pengajaran bahasa, khususnya pengajaran bahasa Indonesia. Jenis-jenis takmem. Dari berbagai jenis takmem tergantung tipe konstruksi di mana mereka muncul. Jenis-jenis takmem tersebut yaitu 1. Wajib yang ditandai dengan tanda plus, dan 2. Tidak wajib yang ditandai dengan tanda minus. 3. Takmem inti yaitu takmem yang bisa menjadi wajib ataupun tidak wajib. 4. Takmem periferi yaitu takmem yang kehadirannya tidak wajib. Teori takmemik terdiri atas komponen-komponen, yaitu komponen tata bahasa, gramatika, dan komponen leksikon. Komponen tata bahasa merupakan serangkaian pernyataan sintaksis mengenai struktur kalimat, struktur klausa, struktur frasa, dan struktur kata. Setiap konstruksi pada tiap tingkat diformulasikan dalam kaitannya dengan satuan-satuan takmem, yang secara eksplisit memberikan penjelasan baik fungsi maupun bentuk setiap unsur dalam konstruksi. Komponen kedua adalah leksikon. Leksikon mendaftarkan suatu satuan bentuk dari bahasa disertai klasifikasi dan maknanya atau gloss. Terakhir, komponen fonologis memberikan pada kalimat memberikan realisasi fonetis dalam bahasa tersebut. Jenis takmem menurut tarikan. 1. Takmem wajib atau
obligatory takmemes dan takmen boleh pilih atau optional takmemes terhadap tempatnya terjadi atau berada. Kedua, takmen inti atau core takmemes dan takmen luas atau peripheral takmemes. 3. Takmen bebas gerak atau movable takmemes dan takmen tetap atau permanent takmemes. Dari ketiga takmen tersebut membahas kata keterangan lokasi atau tempat, adverb of place of location, dan kata keterangan waktu, adverb of time. Kedua kata keterangan tersebut dalam bertempat pada awal kalimat, intentional position, atau bahkan di akhir kalimat, final position. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, 1. Aliran ini berwawasan eklektik, sehingga prinsip-prinsip aliran pratakmemik dihargai dan diperhitungkan sesuai karakteristiknya. Yang kedua, dengan konsep semesta, bahasa apapun dapat dianalisis dengan teori takmemik. Yang ketiga, level gramatikalnya sangat lengkap, dari morfem hingga wacana. Yang keempat, dalam pengajaran bahasa dapat digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan komunikatif dan pendekatan kontekstual. Yang kelima, fleksibilitas dalam analisis bahasa. Yang keenam, menempatkan subjek dan predikat pada klausa, bukan pada kalimat. Yang ketujuh, mempertajam daya analisis, tidak sekedar menghafalkan prosedur dan menghafalkan simpulan. Di samping kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah, untuk kekurangan dari aliran takmemik ini, yang pertama, tidak tampak kekhasan karena eklektik. Yang kedua, terjadi ketidakaturan pada hierarki gramatikal dalam kasus bahasa bertipologi aglutinatif. Yang ketiga, pada masyarakat konservatif predikat harus kata kerja dan tidak ada istilah nominal belum berterima di semua masyarakat. Yang keempat, analisis menggunakan rumus-rumus rumit. Yang kelima, jika diterapkan dalam pembelajaran, khususnya paragraf, akan sulit menganalisis struktur bahasanya. Dan yang terakhir, sebagai aliran yang bersifat eklektik namun tidak terdapat cakupan mentalistik yang digunakan dalam memahami sebuah perilaku bahasa. Baik, kita sudah sampai pada penghujung materi. Dan sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Semoga bisa bermanfaat hingga nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.